Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sore, jawab salamnya udah ogah-ogahan mah ini. Saya kasih pantun dah ya. Saya kasih pantun. Kalau dikasih pantun nyautnya apa? Oke. Makan kue talam sama kue geplak. Makannya di pinggir telaga. Kalau jawab salamnya pada kompak, insya Allah semuanya masuk surga. Jangan amin-amin aja, ntar mati dulu. Kalau kagak mati kagak masuk tapi nanti matinya kalau umurnya udah cepet jigoh. Amin. Semua yang ada di sini dikasih umur panjang sama Allah. Amin. Badannya sehat, rezekinya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad النبي خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام من يومنا هذا إلى يوم الزهام. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أبكى اليتيم ista'azul arsyu fayuqalu ya Jibril wasi'an nar, ya Jibril wasi'an nar, fa'abkahul yatim wa wasi'al jannah fa'adhakahu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang mulia, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, para alim ulama, para asatiz wal asatizah, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nurul Jihad, sekaligus merangkap panitia penyelenggara santunan yatim 10 Muharram, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Helmi Rosyadi Sarjana Hukum, beserta Ustadz Peri Irawan, beserta Bapak Ustadz Suwirta, dan juga seluruh Ketua RW, Ketua RT sewilayah Cikokol dan Kelapa Indah. Wabil khusus yang saya hormati abang saya, sahabat saya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dari fraksi Golongan Karya, Bapak Haji Kurswarsa S.Sos. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, dilancarkan tugasnya dalam rangka mewakili rakyat seprovinsi Banten. Mudah-mudahan periode berikutnya terpilih kembali insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khususil khusus para ibu-ibu, bapak-bapak, pecinta, pengayom anak-anak yatim yang sudah mengeluarkan, yang sudah memberikan sebagian rizkinya. Ada yang 10.000, ada yang 25.000, ada yang gocap, ada yang cepek. Ada nggak yang 1 juta ngamalnya? Ada nggak? Kagak ada kayaknya mah. Tapi itu semua udah bagus, udah cakep. Artinya apa?
kita semua hari ini dan seterusnya kudu siap menjadi emak-emaknya para anak-anak yatim, insya. Dan kita para orang laki nih, para bapak-bapak semua, kita harus mau dan sanggup menjadi bapaknya para anak-anak yatim, insya. Mau Pak jadi bapaknya anak yatim? Mau? Kata dia kagak mau, gue kudu kawin sama emaknya. Enggak begitu, enggak harus kawin sama emaknya. Begini, sebab anak-anak yatim dia perlu bingkisan, dia perlu duit, bukan hanya setiap tanggal 10. Betul apa betul? Betul apa betul? Dia perlu makan bukan hanya tanggal 10 di bulan Muharram. Dia perlu berpakaian, dia perlu jajan bukan hanya di tanggal 10 bulan Muharram, tapi setiap hari seperti anak-anaknya orang lain. Itu artinya kalau hari ini bapak-bapak, ibu-ibu berkumpul untuk menyantuni, mengayomi, mengasihi anak-anak yatim, inilah yang disebut hazihi yaumul marhamah. Ini adalah hari kasih sayang daripada umatnya Nabi Muhammad. Orang di luar Islam punya acara tersendiri dengan hari Valentine, biarin. Kita punya hari raya kasih sayang tersendiri, yaitu 10 Muharram, yang orang tua kita bilang dulu namanya lebaran anak-anak yatim. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya penyakit bersarang di badan, berobat udah kemana-mana, ke dokter, ke tabib, ke paranormal, sampai ke dukun-dukun, hari ini belum sembuh juga, santuni anak yatim setiap hari Jumat, insya Allah penyakitnya akan hilang. Amin, amin. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Kudu percaya. Sebab anak-anak yatim yang ada di seluruh dunia adalah anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi. Sehingga Rasul bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Aku dan orang-orang yang mengayomi anak-anak yatim dan orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim nanti di surga bagaikan dua jari tanganku ini. Dekat apa jauh, Bu? Dekat apa jauh? Nempel. Jadi andai kata kita masuk surga bersama Rasulullah, kalaupun nggak dekat duduk berdampingan dengan Nabi, dalam surga kita satu ruangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, saya mau cerita sedikit tentang kehebatan sesuatu peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram. Ini ngomong-ngomong, kemarin hari Kamis pada puasa. Tadi hari Jumat pada puasa. Alhamdulillah. Orang laki tanya jangan nih. Orang laki pada puasa nggak hari Kamis kemarin? Banyak kan kagak puasa dia mah. Tadi Jumat pada puasa? Kagak juga. Harusnya puasa. Kenapa kita disunahkan tanggal 9 di hari Tasu'a disuruh puasa? Di situ ada peristiwa di mana terpenggalnya leher daripada anaknya Sayyidina Ali yang bernama Husain radhiyallahu anhu, yang diklaim itu sebagai hari perayaan daripada orang-orang Syiah. Jadi kita cinta kepada zuriyah Rasul, tidak melanggar syariat, tidak membuat kepada kemusyrikan. Makanya sangat boleh jadi di tanggal 9 di hari Tasu'a, orang-orang Syiah yang ada di Irak ataupun di Iran, mereka menyakiti dirinya sampai berdarah-darah karena mengenang daripada wafatnya, terbunuhnya dengan tragis daripada cucu Rasulullah, kesayangan Rasulullah, Sayyidina Husain. Jadi kita kemarin turut berduka cita, turut bersedih hati atas wafatnya cucu Rasulullah pada peperangan melawan Islam dengan yang membunuh siapa? Yazid bin Muawiyah dengan anak tukang, dengan pesuruhnya itu Al-Gojonya yang memenggal leher Sayyidina Husain. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara, itu leher cucunya Nabi, walaupun sudah terputus dengan badannya, masih bisa berbicara luar biasa. Sehingga
terjadi keajaiban. Pendeta Nasrani yang berhadapan dengan kepala Sayyidina Husain, melihat kepala bisa bicara, membuat dia masuk agama Islam. Bagaimana peristiwanya? Ketika Sayyidina Husain dipanah, seluruh tubuhnya penuh dengan anak panah, sampai beliau Sayyidina Husain merasakan haus. Betapa biadab Yazid bin Muawiyah, padahal dia tahu itu cucunya Nabi Muhammad SAW. Ketika dia pengen minum, bukannya air yang diberikan, tapi dipanah, dia punya lak-lakan daripada tenggorokan. Na'udzubillahi min. Begitu tragis kematian daripada cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ahli surga meninggal dengan cara tragis. Ada enggak orang-orang kayak kita meninggal dengan cara tragis? Ada enggak? Enggak ada. Kita masih enak meninggal di pangkuan bini, betul enggak? Meninggal di pangkuan suami, meninggal dirubung-rubung oleh anak mantu kita sambil dibacakan Yasin. Sayyidina Husain meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Sesudah mati, dipenggal lehernya, dibuat main bola sama tentara Yazid bin Muawiyah. Sungguh biadab dan mengerikan. Na'udzubillahi min. Kita sebagai orang yang cinta kepada Rasul pun pula cinta kepada cucunya Sayyidina Husain, sehingga kita kemarin melakukan puasa di hari Tasu'a. Orang yang berpuasa di hari Tasu'a, dosa setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Itu kemarin hari Kamis. Bagaimana peristiwa di hari Asyura? Di tanggal 10 daripada bulan Muharram, Bapak Ibu saudara-saudara, banyak peristiwa-peristiwa hebat, peristiwa-peristiwa dahsyat, di mana Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam dan Ibu Hawa setelah diturunkan dari surga menuju dunia, kemudian bertemu di Jabal Rahmah, lalu keduanya menuju Ka'bah seraya bersembah sujud selama 40 hari 40 malam. Apa yang keduanya dibaca pada saat sujud? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 hari 40 malam sujud, bayangin kita kuat apa enggak? Minta ampun kepada Allah gara-gara keduanya melanggar perintah Allah. Jangan makan buah khuldi, jangan pula makan deket aja nggak boleh, dia makan. Akhirnya mendapatkan satu sanksi, terusirnya atau diturunkannya Nabi Adam dari surga. Kemudian keduanya merasa bersalah, sujud di dekat Ka'bah selama 40 hari 40 malam dengan berlinang air mata. Dalam kitab Qissatul Anbiya, air mata yang keluar dari kedua orang tua kita, nenek moyang kita, Nabiullah Adam dan Ibu Hawa, itu air mata sebagian menjadi samudera, sebagian menjadi sungai-sungai yang ada di alam dunia, sebagian menjadi bengawan-bengawan. Itu semua tercurah keluar daripada kedua air mata kakek moyang kita, Nabiullah Adam dan Ibu Hawa. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, kalau Nabi Adam dan Ibu Hawa punya satu kesalahan, sujud 40 hari 40 malam kagak bangun-bangun. Kita kalau punya dosa dan punya kesalahan kepada Allah, bukannya sujud minta ampun, malah tertawa. Betul apa betul? Betul apa betul? Subuh kesiangan bukannya buru-buru sembahyang, nyengir. Waduh, gue bangun jam 7. Ngomong begini, Tuhan juga tahu malam gua habis hajatan. Begitu. Makanya tidak ada ujian yang terberat dari skala ujian yang terberat, semuanya ditanggung oleh para nabi, para rasul. Jika andai kata di hari ini ada orang tua kita, keluarga kita yang sakit parah sampai cuci ginjal seminggu sekali, itu kalah berat dengan penderitaan para nabi, para rasul. Betul betul. Jadi 99 penyakit yang diturunkan ke muka bumi, 100 penyakit 99 ditanggung oleh para nabi dan para rasul. Satu penyakit yang diberikan oleh Allah kepada manusia, itu kata kita udah beratnya bukan main. Iya apa iya? Iya apa iya?
Begitulah ketetapan Allah, begitulah hukum-hukum Allah yang harus diikuti oleh para kekasihnya, oleh para utusannya. Berarti kita yang menjadi umatnya, alhamdulillah. Andai kita miskin, enggak semiskin Nabi Isa. Betul betul. Jadi Nabi yang paling miskin bukan Nabi Ayub, Nabi Isa alaihis, tinggal di gunung sama mamanya berdua. Pada saat Siti Maryam meninggal dunia, turun dari atas gunung ke kampung-kampung. Ibaratnya, hai orang Cikokol, hai orang Kelapa Indah, ayo tulungin emak saya meninggal. Orang Cikokol, orang Kelapa Indah nggak ada yang berani naik ke atas gunung. Kenapa? Di atas gunung banyak ular yang berbisa, banyak binatang-binatang buas dengan belinang air mata. Nabi Isa naik lagi ke atas gunung. Keajaiban terjadi. Allah mengutus para malaikat dan bidadari memandikan daripada jenazah Siti Maryam radhiyallahu anha. Kira-kira kalau keluarga kita ada yang meninggal, kita pakai minta tolong apa orang pada datang ke rumah kita? Bu, kalau ada keluarga kita yang meninggal, kita harus minta tolong. Hei orang Cikokol, ke rumah gua yuk, emak gua meninggal. Kita kudu ngomong begitu apa enggak? Enggak, cukup di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah Acan bin Naum misalnya begitu, meninggal jam 11.30 gara-gara minum kopi kebanyakan, asam lambungnya hangat, dia meninggal dunia. Enggak pakai kita teriak-teriak sebagai keluarganya, orang pada datang takziah. Alhamdulillah. Bayangin tuh, bayangin. Nabi Ayub sakit, lebih hebat daripada penyakitnya orang Cikokol. Paling banter kita orang Cikokol, seberat-beratnya penyakit ginjal cuci darah. Tapi Nabi Ayub badannya isinya semuanya belatung, sehingga orang kampung yang ada di sekitarnya mengusir dirinya dan istrinya Siti Rahmah tinggal dalam hutan berduaan, nggak ada orang yang menyenguknya. Bayangin. Dan Nabi Ayub ketika sholat itu belatung dia kumpulin, udah beres sholat ditaruh lagi di badannya. Ada nggak kita penyakit kayak gitu? Nggak ada, Bu. Makanya kita ketika dikasih sakit ucapannya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sakit-sakit masih banyak yang ngerawat kita, betul apa betul? Masih banyak yang jenguk kita. Tapi Nabi Ayub boro-boro dijenguk, diusir dari kampungnya, tinggal di hutan gara-gara penyakitnya yang menjijikkan. Bayangin, tidak ada daripada ujian yang terberat selain daripada ujian para nabi. Nabi Ayub diberikan kesembuhan oleh Allah juga tanggal 10 daripada bulan Muharram. Kemudian apalagi peristiwanya? Nabi Yunus alaihissalam ketika tenggelam dalam laut, loncat dari sebuah kapal besar, dicaplok sama ikan paus gede. Dalam ikan paus selama 40 hari 40 malam. Lalu Jibril masuk ke dalam perut ikan, ngasih wiridan. Hai Yunus, Allah khawatir nanti kamu celaka dalam perut ikan. Nih baca kalimat ini. Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang-orang termasuk yang menzolimi diri sendiri. 40 hari 40 malam zikir Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ikan paus muntah pusing dengan zikirnya Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dimuntahin, selamat, minggir ke pinggir laut. Badannya panas karena keluar dari perut ikan. Kemudian Allah tumbuhkan pohon labu. Makanya kalau ada sakit panas, obatnya labu. Labu apa? Labu sih. Labu yang gede tuh. Labu apa tuh namanya labu gede? Labu parang ya? Labu parang. Jadi Allah tumbuhkan labu di sekitar badan Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus badannya yang tadinya panas kemudian adem kembali. Itu pun terjadi di peristiwa daripada tanggal 10 bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Musa beserta kaumnya yang beriman dari kejaran tentara Fir'aun.
Fir'aun Allah tenggelamkan di Laut Merah dan Nabi Musa selamat. Itu terjadi pada tanggal 10 daripada bulan Muharram. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi di tanggal 10 daripada bulan Muharram. Kita kemudian disunahkan untuk berpuasa. Kata Nabi, yang sanggup puasa, puasalah. Yang tidak mau berpuasa, berbukalah. Artinya ini amalan sunnah. Yang mengerjakan dapat pahala, yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Sama pahalanya dengan puasa Tasyrik tanggal 9. Orang yang berpuasa di tanggal 10 daripada bulan Muharram, dosa setahun yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita kembali nih. Dalam Quran Allah bilangin sama kita perkara kepada anak-anak yatim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Kepada anak yatim jangan berbuat sewenang-wenang. Artinya apa? Jika anak yatim meninggalkan harta bendanya jangan dihabisin sama keluarga yang mengayominya. Paham? Paham? Ini misalnya keluarga kita ada yang yatim, kebetulan yang dititipin encingnya, itu encingnya baik laki-laki yang perempuan harus minta izin kepada anak yatim apabila menjual sesuatu. Jangan mentang-mentang tuh anak yatim udah bodoh, kita bodohin lagi. Ingat, di atas anak yatim ada yang maha kaya, ada yang maha kuasa, ada yang maha melihat. Siapa? Allah Subhanahu. Kata Allah dalam sebuah hadis kursi, maka apabila ada orang yang mengejar nangis anak yatim dikejar nangis. Paham gak Bu? Anak yatim dikejar nangis, bandanya dijual sama encingnya. Misalnya duitnya dipinjam kagak diganti-ganti sama encingnya, dimakan hartanya sama saudara-saudaranya. Tuh tinggal yatim sama emaknya ngontrak, keblangsak. Menangislah anak-anak yatim. Apa yang terjadi? Maka bergoncanglah aras yang ada di langit bergoncang, lebih-lebih goncangan gempa bumi 1000 skala Richter, sehingga malaikat semuanya berteriak-teriak, ya Rabb, ada apa di bumi? Kata Allah, ada daripada ahliku yang disakiti oleh orang-orang yang zalim. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jangan coba-coba. Kita punya saudara anak yatim, kita ambil haknya, kita sengsarakan yatim bersama emaknya. Tunggu saja azabnya. Nggak usah pakai nunggu setahun 2 tahun, sebulan 2 bulan Allah akan bayar kontan. Nauzubillahi min. Hati-hati itu. Sehingga Allah murka dan sangat marah. Sehingga kata Allah, fayuqalu, maka berkatalah Allah, ya Jibril wasi'an nar. Ya Jibril, perluaslah neraka. Neraka perluas bagi orang-orang siapa? Orang-orang yang ketika di dunia membuat nangis, membuat sengsara, membuat menderita para anak-anak yatim. Artinya apa? Walaupun sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi pelit, koret, bin medit, kagak mau sedekah kepada anak-anak yatim. Sebelum dia mati sudah diberikan azab oleh Allah Subhanahu. Ngeri apa enggak? Ngeri apa enggak? Jadi mohon maaf 1000 kali maaf. Ibu-ibu yang sudah nyumbang 100.000, jangan merasa puas, gue udah nyumbang 100.000, tolong tingkatin lagi. Tadi saya katakan anak yatim bukan hanya makan di tanggal 10 bulan Muharram, tapi tanggal 11, 12, 13 di bulan Muharram, Safar, Mulud, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani dan seterusnya. Dia perlu makan, dia perlu minum, dia perlu pakaian, dia perlu pendidikan. Hendaklah para orang-orang yang kaya, yang punya duit, yang punya harta, yang punya banyak kontrakan, keluarin tuh duit buat anak-anak yatim. Insya kalau pengen badannya rezekinya anaknya soleh dan pengen nggak kayak gitu? Pengen nggak?
Pengen nggak? Alhamdulillah. Jadi jangan cuma hari ini. Bisa jadi bala Allah cegah turun ke Cikokol karena hari ini kita keluarin duit kita buat anak-anak yatim. Alhamdulillah. Ibu sedekah buat anak yatim 100.000, kita hitung gampangnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membayarnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, di mana Allah akan melipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ibu nyumbang 100.000. Dari 100.000 dikalikan 700 jadi berapa? Jadi berapa? 700.000. Dari 700.000 masing-masing 700 dikalikan 100, artinya 700.000 dikali 700. Malam hari ini ibu-ibu yang menyumbang paling kecil 100.000 akan dapat keuntungan sebanyak 490 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 100.000 Allah bayar kalau bentuknya uang 490 juta. Bagaimana kalau kita ngamal 500.000? Bagaimana kalau kita sedekah sama yatim 1 juta? Bagaimana seumur kita tanggung dia dari mulai dia anak-anak sampai dia dapat kerjaan? Kayak apa pahala kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mencintai mengayomi anak-anak yatim. Alhamdulillah. Alhamdulillah lillahi rabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wasi'an nar, perluaslah neraka, liman abkahu, bagi orang yang membuat nangis anak-anak yatim. Jadi orang yang ngejar nangis, yang ngejar menderita daripada anak-anak yatim lantaran hak-haknya kita rampas, Allah marah dan Allah murka kepada orang itu. Kalau dia belum tobat, selama sepanjang hidupnya dalam siksaan Allah, dalam azab Allah lantaran tidak welas kasih kepada anak-anak yatim. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian kata Allah, ya Jibril wa wasi'al jannah liman abhakahu. Wahai Jibril, perluaslah surga seluas-luasnya buat orang yang mengayomi, yang mencintai, yang menyantuni anak-anak yatim. Di dunia dia kasih kaya, di akhirat di alam kubur jadikan kuburnya taman surga. Di akhirat dihisab dengan mudah, berjembat di atas siratal mustaqim bagaikan kilat yang menyambar, masuk surga dengan cara gampang, dengan cara mudah. Lantaran di dunia senantiasa mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, karena dia cinta sayang kepada anak-anak yatim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ammas sa'ila fala tanhar, kepada orang yang minta-minta sumbangan jangan suka ngomel. Tadi yang diomongin mau Ustaz Helmi, Haji Helmi, sumbangan mulu sumbangan, padahal ngasih mah kagak, komen yang kagak enak alias nyinyir. Boleh nggak begitu? Boleh apa enggak? Kalau kita nggak punya duit, maaf aja, hari ini saya nggak bisa ngasih, nanti kalau saya punya duit tanggal 9 saya anterin, begitu nggak Pak? Jangan sumbangan mulu sumbangan, apa lain-lain, orang lagi pada usaha begini. Itu yang ngomong begitu tuh lagi diikutin sama malaikat Israel. Lu ngomong lagi gue cabut nyawa lu, mati lu sekalian tuh. Hati-hati tuh. Masalah urusan yatim adalah urusan kita semua. Bukan hanya tugas orang kaya, tugas kita semua. Artinya apa? Yang punya kekayaan agar kekayaannya berkah, bisa diwariskan kepada anak-anak juga jadi berkah. Tanggung jawab kepada anak-anak yatim. Bagi yang belum kaya, kepengen kaya, berusaha sekuat tenaga agar bisa membantu, mengasihi, mengayomi daripada anak-anak yatim. Insya Allah. Dengan berkahnya anak yatim kita kumpul ini malam.
itu minuman, kue yang kita pada makan, hasil daripada keberkahan anak-anak ya. Kata Ustadz Peri, cuma 3 hari terkumpul 24 juta. Hebat gak ini? Hebat gak? Berkahnya daripada anak-anak yatim. Subhanallah, tabarakallah. Makanya untuk urusan yatim, bapak-bapak, ibu-ibu, nggak usah takut susah, nggak usah takut nggak punya duit. Kalau hari itu ditagih, diminta oleh panitia yang pada minta sumbangan, bilang hari ini saya nggak bisa ngasih, ntar pas hari waktunya saya datang ke masjid, saya kasih Haji Elmi 1 juta, insya. Awas, jangan nyinyir, jangan ngata-ngatain, apalagi sampai menghina, sumbangan lagi. Tuh orang yang begitu hidupnya nggak bakal kaya. Nauzubillahi min zalik. Makanya mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang pada dengan sukarela hati ikhlas menyumbang kepada yatim, kita doa rame-rame biar pada panjang umur, amin. Sehat walafiat, banyak rezeki, duitnya kagak putus-putus. Anaknya yang jomblo, mudah-mudahan kalau dia perempuan dapat lelaki soleh dan kaya. Kalau anaknya perempuan, kalau anaknya lelaki dapat istri yang solehah. Anak yatim atu-atunya, tapi anak yatim kaya raya, amin ya Rabbal. Emaknya umurnya udah 100 tahun, habis kawin dapat 2 hari emaknya meninggal. Akhirnya kontrakannya 100 pintu dikasih anak ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mudah-mudahan yang pada punya penyakit lantaran dia nyumbang kepada anak-anak yatim, penyakitnya dicabut oleh Allah sehingga sehat kembali badannya, amin. Yang sedang kisruh dalam rumah tangganya, supaya diberikan kedamaian, supaya diberikan kebahagiaan seperti yang dulu dia sedekah kepada anak yatim, insyaallah akan turun rahmat dan kebahagiaan bagi rumah tangga itu, amin ya Rabbal. Al-Fatihah. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina, amin. Saya baca doa, bukan doa penutup, doa penutup ada lagi. Aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi hayatina, amin. Ya Allah, berkahilah hidup kami semuanya, amin. Wa barik lana fi rizqina. Ya Allah, berkahilah rezeki kami semuanya. Wa barik lana fi umrina. Ya Allah, berkahi umur kami dalam keadaan sehat wal afiat, tetap jadi orang yang rajin ibadah dan banyak berbuat baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Wa barik fi auladina, amin. Berkahi anak-anak kami ya Allah. Wa zurriyatina, anak cucu keturunan kami ya Allah. Allahumma barik lana fi auladina wa zurriyatina wahfazna wa iyyahum fi ta'atik wa la tadurruna wa la tadurruhum warzuqna birrahum. Anugerahkan kepada kami anak keturunan yang senantiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tadurruna wala tadurruhum. Ya Rabb, jangan disakiti kami, jangan digelincirkan kami dan keturunan kami kepada jalan-jalan yang Kau murkai, jalan-jalan yang Kau tidak ridai. Wala tadurruna wala tadurruhum warzuqna birrahum. Anugerahkanlah kepada kami anak cucu keturunan kami yang dari sebab mereka kami mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi